warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Berlian, kembali lagi di Rapot Merah Ramadan Podcast Meraih Berkah episode 3. Jadi teman-teman, di podcast kali ini kita tidak ada tema, jadi kita temanya bebas ya. Bebas. Ya, bebas banget. Dan kebetulan bintang tamunya tetap Pak Rizal Komarudin. Tadinya mau Pak Asep gak bisa. Iya. Pak Asep lagi ada kegiatan di Turki. Oh, Masya Allah. Lagi ngaduk semen. Jadi Pak Rizal gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Sekarang berbeda nih, MC-nya ada dua sekarang nih. Iya, ada dua. Ada Kak Jelita, ada Kak Anjani. Ya, ada Pak Rizal. Iya, Masya Allah. laki cowok-cowok. Beda apa? Laki cewek-cewek. Iya, betul. Baik nanya boleh gak sehat semuanya? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Puasa hari ini? Puasa dong. Bahasa jangan puaksa ya, dipuak teka rasa itu. Beda lagi. Mungkin sekarang agak berbeda Kak Jelita ya, Kak Anjani ya. Iya. Bedanya di mana nih bedanya? Bedanya kita di sini lebih santai, Lebih dari santai. kemarin. Iya. Kalau misalkan lebih santai sambil tiduran boleh gak kira-kira? Kayak juga boleh. Oh boleh ya. Pak Rizal. Jadi di sini kita sudah menyediakan pertanyaan dari beberapa siswa nih, Pak Rizal. Oh boleh boleh. Asalkan jangan nanya badut buatan dari mana, itu beda lagi coba ya. Mungkin Pak Rizal mau ngisi materi dulu di video kali ini. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Kayak Jelita dan Kanjani yang saya hormati, yang cantik Jelita, yang terbuat dari bapak dan ibunya. Kirain. Sebentar lagi kita tinggal menghitung hari ya. Tuh. Mau Lebaran, Hari Raya Idul Fitri, kurang lebih 13 hari lagi ya. Iya. Mudah-mudahan apa namanya, di puasa hari ini puasa kita diterima, pahala kita diterima. Ya. Amin. Kalau misalkan puasa kita gak diterima ngapain ya? Ngapain? Sia-sibe. Sia-sia. Sia-sia. Pahalanya gak dapet, cuman hanya menahan haus lapar saja. Tapi pahalanya gak dapet. Mudah-mudahan harapan kita sebagai hamba Allah, sebagai umat biasa, sebagai manusia biasa, mudah-mudahan pahala puasa kita diterima Allah SWT. Amin. Ya Allah. Amin. Dan Kak Jelita, Kak Anjani, sebenarnya Rizal tuh pengen berbeda dengan yang lainnya sebenarnya. Gimana berbedanya tuh? Kayaknya Kak Jelita dan Kak Anjani kan suka nanya-nanya. Iya. Sekarang Kak Jelita pengen nanya ke Kak Anjani sama Kak Jelita. Tanya apa ini ya? Apa ya? Seputar tentang kehidupan ya, kayak gimana begitu. Kira-kira boleh kan nih? Boleh. Oh, boleh saja ya. Tapi Kak Anjani sama Kak Jelita dulu, silakan mau nanya apa. Oke, jadi kita gak bakal nanya nih Kak, tapi ini pertanyaan dari siswa. Oh, gitu. Boleh Kak? Boleh. Berarti sekarang tema bebas gitu Tema ya. bebas, Q&A. Q&R. Oke, yes, of course. Of course. Yes. Jadi pertanyaan yang pertama nih. Oh, langsung Pak saja Ustadz. nih. Langsung dong, nggak perlu lama-lama lagi. Pak Ustadz mau tanya, jika kita belum melunasi hutang puasa tahun kemarin, bayar fidyah boleh berbarengan dengan zakat fitrah? Zakat fitrah sama bayar fidyah itu berbeda. Berbeda. Ingat ya, zakat fitrah sama bayar fidyah berbeda. Zakat fitrah, fidyah. Oke? Jangan disamain. Saya niat zakat fitrah bersama fidyah lillahi ta'ala, gak boleh. Ya, karena gini. Kalau misalkan kita punya utang puasa di tahun kemarin, ya, terus kita wajib mengqodoknya. Ya, kalau misalkan dokter memvonis kita tidak boleh untuk berpuasa, kalau misalnya berpuasa takutnya riwayat penyakit kita kambuh apa gimana, itu boleh bayar fidyah. Nah, terkecuali kalau misalkan kita manusia yang energinya banyak, sehat, walafiat, gak mau puasa, mokel, kalau sekarang mah ya, mokel, gak mau puasa, terus bayar utangnya gimana? Itu mah double. Bayar puasa iya, bayar fidyah iya. Sangat berbahaya. Nah, terkecuali sakit. Nah, itu boleh dibayar fidyah saja. Tapi kalau misalkan kuat untuk berpuasa, boleh diganti dengan puasa qadha saja. Intinya, zakat fitrah, bayar fidyah berbeda. Jangan disamain. Bayar fidyah itu boleh berupa uang, boleh berupa barang. Ya.
Misalkan contoh berpidianya itu mengasih makanan yang matang maupun yang mentah kepada fakir fakir miskin, misalkan ke yatim piano, yatim piatu, ya, ke janda nenek-nenek boleh, tapi jangan janda yang 15 tahun nggak boleh. Yang masih seger beliau, kalau janda udah nenek-nenek ya silakan, berpidianya ke situ boleh. Kalau misalnya lebih lengkapnya, silakan tanya ke ustadznya masing-masing, ke tokoh agama masing, beliau yang lebih ngerti. Karena apa? Karena kan dari segi lingkupan masyarakat kan beliau yang mengaturnya. Jadi beliau yang mengatur dalam pembayaran fidyah. Kayak gimana nih? Gimana? Jadi intinya zakat fitrah sama berfidyah berbeda. Zakat fitrah, berfidyah begitu. Gitu ya. Tapi lebih baik kalau misalkan kamu kuat tenaganya, silakan membayar puasa qadha saja. Begitu. Gitu ya teman-teman di rumah ya. Jadi berbeda ya Farida. Berbeda. Nggak bisa langsung sekaligus gitu kan. Enak saja. Iya. Tuh. Lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Banyak nih yang nanya nih. Alhamdulillah banyak. Kak mau bertanya, dosa tidak jika kita melakukan hal yang dilarang tapi itu tidak ada kaitannya dengan hal buruk? Contohnya gimana? Aduh, kurang tahu deh ini kayaknya yang ulangi. nanya langsung. Dosa atau tidak melakukan hal yang dilarang tapi itu tidak ada kaitannya dengan hal yang buruk. Nih. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang kita mana yang halal, mana yang haram itu pasti ada sebab dan akibatnya. Bener gak? Betul. Gak mungkin hadis Nabi ada kalau tidak ada sebab akibatnya. Pasti ada sebab akibatnya. Contoh kecil lah. Kenapa Nabi melarang kita untuk minum berdiri? Lebih baik duduk. Kenapa? Kalau misalkan kita minum berdiri, akhirnya kena penyakit kencing batu ataupun kencing manis dan lain sebagainya. Makanya disunahkan untuk duduk supaya lebih sehat lagi. Jadi kalau misalkan perilaku itu haram, tapi tidak ada kaitannya dengan hal yang buruk, pasti ada sebab akibatnya, pasti ada buruknya, pasti ada efeknya. Gak mungkin tidak ada efeknya. Begitu. Jadi intinya ya haram ya halal. Jangan jangan menghalalkan segala cara. Sikapnya belum buruk tapi menghalalkan segala cara, tapi menjadi hal yang buruk, mungkin gitu. Mungkin begitu. Iya. Tapi kalau misalkan kita makan babi boleh gak? Gak boleh menurut agama Islam ya. Ya, betul. Ya, tapi kalau misalkan dengan darurat diperbolehkan saja. Contohnya misalkan Kak Jelita atau Kak Anjani punya riwayat sakit yang tidak disembuhkan dengan segala obat, terkecuali obatnya hanya minum darah kobra, misalkan darah ular, boleh nggak? Boleh. Itu kan halal, itu kan haram kan? Dihalalkan boleh asalkan darurat, diperbolehkan saja kan. Kak Anjani kan Kak Jita kan anak pramuka nih, suka ke hutan ya kan, ya hutan Amazon kan. Iya betul. Baru Kemarinnya. Untung nggak dileg-leg anak Honda. Itu kalau misalkan kita punya sudah habis stok makanan kita, lapar dengan lapar yang luar biasa, itu boleh makan yang tadinya haram dihalalkan. Makan babi silakan. Daripada kita mati di tempat dengan mati yang kelaparan, kan nggak logis kan, kurang lucu gitu. Mati kenapa? Lapar ya kan. Itu kalau misalkan mati kenapa bisa mati? Sakit kan masih enak didengarnya. Kalau misalkan mati kenapa? Kelaparan. Beda lagi hukum. Begitu, Nek. Jadi ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang aku nih ya Pak. Oke, silakan. Pak Ustadz. Bagaimana sih hukumnya temen yang suka sombong dalam segala hal? Oke, dibahas. Sombong. Takabur, kalau bahasa takabur itu adalah orang-orang yang sombong. Orang yang sombong itu kan tidak diperbolehkan sama Allah. Berarti hukumnya tetap dosa. Tidak boleh. Cuman gini nih, misalkan nih, kalau misalkan kita sombong terhadap orang yang sombong, boleh gak? Boleh. Sombong terhadap orang yang sombong? Iya, boleh, diperbolehkan. Contoh lagi kayak gini, sebenarnya gini, banyak rata-rata orang yang salah paham terhadap perihal takabur ini atau perihal tentang orang yang sombong ini. Contohnya apa Pak Rijal? Contohnya kalau misalkan kita punya mobil
Mobil itu belinya dari hasil jerih payah kita, dari duit kita, dari hasil kerja kita yang sangat luar biasa, dipostinglah oleh kita. Dikasih caption, alhamdulillah ya Allah saya sekarang punya mobil untuk keluarga gini-gini. Pasti yang lihat status itu, alah itu mah sombong, ya kan, beranggapannya sombong. Nah, namun si yang beli mobil ini, yang bikin caption ini, si itu sebenarnya bukan sombong tapi bersyukur. Kalau bahasa kasarnya kita, gue sampai ini alhamdulillah bisa kebeli mobil dari hasil jerih payah gue nih. Berarti itu dia tidak sombong terhadap Allah, namun pikiran dari orang lain sombong. Itu diperbolehkan, gak masalah. Cuman kita juga sebagai orang biasa jangan mencap dia, jangan menstempel dia sombong. Belum tentu, ya kan? Belum tentu. Oh dia mungkin kayak gini. Oh dia mungkin kayak gini gitu. Jangan langsung oh sombong. Jadi kita harus disaring dulu, harus harus ini bener sombong apa enggak nih, begitu. Karena rata-rata orang gitu kan. Iya. Kalau bisa orang-orang yang bener-bener sombong mah ketahuan banget. Ketahuan banget. Apalagi ibu pengajian. Gimana tuh contohnya, ibu pengajian emas kilogram, nempel di tangan, misalkan ada yang salaman, Bu Haji Damang, gitu kan. Beda lagi tuh mah ya. Iya, beda lagi. Itu mah benar-benar sombong itu mah, kayak main kosida. Hanawi habis genjreng. Begitu. Gitu ya. Jadi kita gak boleh sombong. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, Pak Ustadz, saya mau nanya, jawab. agama itu sempurnakan mungkin ya. Kenapa masih harus diterjemahkan atau ditafsirkan oleh manusia? Apakah berarti agama itu tidak sempurna? Yang agama Islam ini agama yang mana nih? Mungkin agama Islam kali ya. Agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Yang tidak sempurna itu adalah kita, manusia yang belum menyempurnakan ilmu agamanya. Paham nggak? Kenapa? Suka menerjemahkan, suka menafsirkan? Karena manusia itu kan manusia itu kan haus terhadap ilmu, pengen tahu ini benar apa enggaknya nih, ini menurut ini kayak gimana nih. Jadi intinya ilmu agama itu sempurna, yang belum sempurna itu manusia. Makanya diwajibkan atas kamu tolabul ilmi, menuntut ilmu. Agar kenapa? Agar anggota tubuh kita, ilmu kita, kehidupan kita akan sempurna. Karena Allah sudah berjanji, kalau misalkan kita cari ilmu agama, insya Allah dunia pun akan ngikut. Begitu. Jadi intinya konteksnya itu pertanyaannya kurang tepat. Iya, yang sempurna itu agamanya, yang belum sempurna kita sebagai manusia. Kalau misalkan kita pengen sempurna, ya kita cari ilmu apa saja, begitu. Itu ya. Jadi bukan agamanya ya yang kesempurna, tapi betul, kitanya. Iya, sempurna. Benar. Coba kalau misalkan kita mau sholat tidak punya ilmu, gimana? Allahu Akbar. Kalau misalkan punya ilmu kan indah. Jadi indah, jadi enak bawaannya. Jadi hati kita tenang. Kenapa? Karena ada yang menyempurnakan apa? Ilmu. Begitu. Gitu. Jadi jangan salah paham ya. Iya, betul. Jangan menganggap kalau agama kita ini belum sempurna ya. Iya, benar. Apa sih yang kurang sempurna dari agama kita? Coba. Dari segi ekonomi diajarkan oleh Nabi. Dari segi nikah diajarkan, berdagang diajarkan, berhijab diajarkan. Apa yang enggak sempurna? Yang kurang sempurna itu kita sebagai manusia. Begitu. Kan sama kita pakai contoh lagi lah, agama sudah menyempurnakan pakaian kita, namun kita tidak menyempurnakan ajaran itu. Contohnya pakai kerudung sakaratul maut. Misalkan dibelit-belit di leher kita, itu namanya kan kerudung sakaratul maut. Iya. Boleh ya, boleh saja asalkan menutup aurat. Bener gak? Masuk logika gak? Bener pakai hijab-hijabnya, pengen tampil sempurna, namun cara sempurnanya salah. Begitu. Itu. Sempurnanya. Iya, jadi jangan salah paham Kanjani Kajelita ya, takutnya kemana-mana gitu. Siap. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya jika kita menjauhi teman sudah lebih 3 hari, tapi kita tidak membencinya, hanya kecewa saja?
Ya Allah, ada saja zaman sekarang mah yang kecewa. Saja ada. Ya, kecewa terhadap kecewa terhadap temannya. Sebenarnya jangankan 3 hari, 1 hari juga kecewa terhadap teman kita tidak boleh. Ya, pertanyaannya, emang kamu mati, emang kamu hidup dijamin besok masih hidup? Belum tentu kan? Belum tentu. Belum tentu. Takutnya kalau misalkan kita punya dendam sama orang lain, terus mati, gimana hukumnya? Nah, kayak gitu. Berarti intinya tidak boleh menurut ajaran Islam. Tapi kan itu baik lagi kita tergantung kita masing-masing kan. Ego kita, sifat kita yang yang melaksanakan itu. Tapi intinya Islam mengajarkan bahwasanya tidak boleh dari hal kecewa itu. Pasti dari titik kecewa itu pasti ada hikmahnya, ada ambil pelajarannya, ada ibrohnya. Apakah itu? Ya tergantung kita membawanya kayak gimana. Begitu. Jadi nggak boleh kita marahan nih sama temen ya lebih dari 3 hari ya. Iya, jangankan 3 hari. 1 hari aja. Jangan. Benar, karena kita nggak dijamin besok masih hidup. Allah alam, itu urusan Allah. Gitu. 1 jam berikutnya aja belum tentu. Belum tentu bener kan Jani? Iya, betul sekali. Oke, pertanyaan berikutnya. Jika ada teman yang sering menyakiti hati, apakah lebih baik memaafkan terus atau menjaga jarak? Lebih baik memaafkan. Lebih baik memaafkan. Allah kan menciptakan kita. Allah juga yang maha segalanya. Apa artinya? Maha memaafkan. Masa kita sebagai hambanya tidak memaafkan? Iya, Nah, betul. begitulah logikanya. Iya kan? Allah yang punya seisinya dari seluruh dunia, yang punya segalanya. Kita punya apa? Masa kita tidak mau memaafkan? Allah yang punya segalanya, maha memaafkan. Begitu. Gitu ya. Kadang kalau misalkan orang yang tidak memaafkan, berarti itu tanda-tandanya orang yang ketakwaannya masih digoyang-goyang, keimanannya masih digoyang-goyang, gitu. Gitu. Rasa kecewa sih wajar, manusia biasa. Rasa hal yang buruk terus ya wajar sebenarnya. Cuman jangan buruk terus, jangan kecewa terus. Kan kamu hidup itu nggak sendirian, punya tetangga, punya teman. Emang kamu mati mau diurus sendiri? Katanya orang kaya, iya orang kaya juga kan pasti dikuburin sama orang lain kan, butuh orang lain. Kata orang kaya, tenang, pakai steam di mandinya, nggak mungkin kan. Bahaya. Praktis, steam tanpa sentuh misalkan, kayak gitu. Jadi kalau misalkan negatifnya, kalau misalnya kita kecewa sama orang lain, ya kita kan pasti butuh orang lain juga kan. Betul. Iya, gitu. Kita membutuhkan bantuan orang lainnya, nggak bisa kita tunjuk sendiri. Iya, masa kita dikapanin sendiri, kubur nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa sih tanda-tanda teman yang baik menurut ajaran Islam? Ini kayaknya dari tadi membahas tentang teman ya. Kayaknya ada problem ya sama teman. Oh benar. Ya? Emang zaman sekarang itu, ya zaman sekarang ya. Zaman sekarang. Teman itu kadang bisa menyakitkan, teman itu kadang bisa membahagiakan. Bahkan yang tadinya membahagiakan, tiba-tiba nikung misalkan. Nikung lewat jalan tol, lewat jalan Sentul misalkan. Bisa jadi? Bisa dong, tentu bisa. Jadi balik lagi ke pertanyaan, kenapa kenapa teman itu sering tanda-tanda teman yang baik? Tanda-tanda teman yang baik itu menurut ajaran Islam. Tanda-tanda teman itu menurut ajaran Islam itu yang pertama, yang kalau misalkan kamu pengen lihat itu baik apa buruknya, lihat dari sholat subuhnya. Menarik nih ya teman-teman ya. Kalau misalkan kamu pengen cari calon imam, pengen cari calon suami, lihatlah yang pertama dari akhlaknya, ataupun lihat dari segi sholat subuhnya. Apakah dia sholat subuh jam 8? Apakah jam tertentu? Kalau misalkan di jamnya sudah di jam subuh, ya pasti dia orangnya baik. Kalau misalkan sholat subuh jam 8, jam 9, sebaliknya. Begitu. Kalau misalkan dia niatnya baik kepada Allah, nggak mungkin dia punya rasa kecewa terhadap kita. Kalau misalkan punya hubungan Allah baik, pasti kepada hablum minanas, kepada kita juga pasti baik. Nggak mungkin. Nggak mungkin Allah baik ke kita jelek, nggak mungkin. Nggak ada dari sonoan.
Ya kan nggak mungkin kan masuk akal. Benar. Begitu. Yang kedua, dari segi akhlaknya. Ya. Orang yang punya ilmu belum tentu punya akhlak. Tapi orang yang punya akhlak tentu punya ilmu. Nah, kalau misalkan bagaimana cara untuk mendekatkan kita biar teman kita baik dari segi akhlaknya dulu. Kalau misalkan dia akhlaknya baik, ikutin tata caranya. Begitu. Kan kata Imam Asy-Syafi'i dijelaskan bahwasanya carilah teman yang baik, siapa tahu kita masuk surga lewat teman kita. Insyaallah. Saling mengingatkan sholatnya. Iya. Misalkan kita nih termasuk Pak Rijal lah, masih pendosa, dosanya banyak. Punya teman yang baik, pasti keajak dong. Iya. Ya kan ya? Benar. Jadi perkumpulan itu tergantung kitanya. Bener gak? Kalau misalnya perkumpulan TikTok, pasti joget TikTok. Joget. Iya, misalkan. Hanya minta petanya. Nah gitu, kalau misalkan itu perkumpulan santri, perkumpulan kori-koria, selawatan, pasti kumpulnya selawatan. Gak mungkin yang suka berkumpulan tinju ngobrolin tentang perkara agama. Ya kan ya, ada, cuman kan jarang mungkin kan. Iya, begitu kan cerita aja nih. Gitu. Berarti lihat dari sholat subuh dan dari akhlak. Dari akhlaknya lah, betul. Betul ya teman-teman ya. Jadi gitu ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak mau nanya apa sih yang dinilai atau dilihat cowok tentang perempuan? Kadang tuh terlalu baik ditinggalin, terlalu cuek juga ditinggalin, bikin bingung. Jadi kita sebagai perempuan harus gimana Kak? Terima kasih. #korban ghosting. Ya Allah. Kasus. Aduh. Emang ya anak muda sekarang termasuk saya lah. Ya. Emang berapa umurnya? Ya masih 15 tahun. Aduh. Yang benar. Masih 15 tahun. Alhamdulillah. Kalau misalnya pengen cari tahu mah ya nantilah. Udah ya. Terus korban ghosting. Ya, korban ghosting. Hosting apa ghosting nih? Ghosting. Sebenarnya ya perempuan khususnya ya, perempuan itu harus cuek terhadap laki-laki. Waduh, gimana? Dalam konteks ya, kalau misalkan cueknya itu jangan cuek terus, jangan cuek berlebihan. Kalau misalkan dia mengganggu saya ya cuek. Coba, pasti ada nilai positifnya. Kalau misalkan kita lemah lembut terhadap laki-laki, ayu, cantik, misalkan iya gitu, apa gimana gerak-geriknya, coba pasti laki-laki kayak gimana hasratnya? Pasti akan memancing beliau, akan memancing laki-laki. Ayu nih, ya Allah, kalau pengen digoda, ini gampang. Atau misalkan ada perempuan cuek, jutek, pasti, gak mau lagi. Nah, begitu. Pasti ada nilai positifnya, ada pasti nilai negatifnya. Tapi baik lagi, dalam cuek jutek itu konteksnya bukan secara berlebihan, tapi ada batasannya. Jangan terlalu cuek juga. Jangan terlalu cantik juga. Iya, begitulah. Kalau cantik mah bonus. Bonus lah itu. Itu mah hal yang lumrah lah. Iya, betul. Karena perempuan itu kan cantik. Cantik, masa nggak mungkin kan ganteng kan. Masa Ahmad Jalita gak mungkin kan. Jadi Naumujul min Jalik begitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya ya perempuan ya laki-laki ya laki-laki. Ada juga laki-laki yang mengikuti tren perempuan. Ya kan ada juga perempuan mengikuti tren laki-laki. Begitu. Contoh perempuan mengikuti budaya-budaya barat. Ya kan ya, mohon maaf dari segi pakaiannya. Ke atas mah baik, pakai kerudung rapi, cuman ke bawahnya kayak gitu. Sama laki-laki juga dianting lah, terus ditindik lah, dicat rambutnya lah, begitu. Banyak ya di TikTok ya, ini ya suka lewat gitu. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebelumnya Kak Jani pernah di ghosting nggak sama teman-temannya? Temen apa nih? Temen siapa tuh gitu? Temen pernah sih, pernah. Gimana tuh rasanya? Gimana ya? Kan kita emang dari awalnya deket sama dia, tiba-tiba ditinggalin. Apalagi dia punya temen baru nih, Farijal. Oh gitu. Iya, sakit jantung jadinya. Sakit banget sampai jep gitu, sampai bunyi dek gitu. Makanya kan Islam mengajarkan jangan berlebihan. Betul. Iya, makanya mungkin lah buruknya berlebihan itu kan kayak gitu contohnya. Iya, betul. Bisa sakit ulu hati misalnya. Sama Kanjani kan. Iya. Ini kan udah masa usianya
pasti terjun ke situ gitu. Betul. Iya, apalagi cintanya masih digantung, misalkan Kanjani ya, cintanya masih digantung gitu. Digantung gimana? Ya digantung diri misalkan. Ya sekalian aja gantung diri di Kanisatek jembatan. Jangan Itu mah sampai ya. iya. Kalau bisa gitu kan gak apa-apa, gak masalah, daripada gantung gak ada rupanya, gak ada wujudnya, mending gantung diri di Kanisatek jembatan. Begitu. Ngomong-ngomong, Pak Rizal pernah gak nih di ghosting? Sakit hati. Iya, sama cewek. Sebenarnya sakit hati mah wajar ya, Ya, wajar. hal yang biasa. Ya pernah ditinggalin nikah ya, alhamdulillah gitu kan. Berat juga ya. Ya, ditinggalin nikah ya itu mah hal biasa sebenarnya. Pernah ditinggalin nikah terus Apalagi? ya begitulah. Ya begitulah ya. Yang tadinya mengejar, ada teman baru sama disodok, jadi inailahi gitu. Jadi luar biasa lah begitu. Betul. Itu mah hal yang biasa lah. Itu. Gitu ya. Hmm. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak Anjani. Curhat dong Pak, Nabi dan Rasul kan ada banyak ya Pak Ustadz, tapi yang wajib diimani dan yang harus diketahui ada 25 Nabi dan Rasul. Nah, menurut Pak Ustadz, dari sekian banyaknya Nabi dan Rasul, kira-kira ada yang dari Indonesia nggak Pak Ustadz? Allahumma. Aduh, itu siapa lagi ya? Pertanyaan Kayaknya ada nih. Pertanyaannya sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Ini pasti yang nanya bukan orang sembarangan ini, pasti orang yang suka komedi. Iya. Aduh, ada banyak. Yang wajib kita ketahui, malaikat itu ada 10 yang wajib. Iya, wajib. Ya, sama 25 nabi yang wajib kita ketahui. Terus pertanyaannya, ada nggak nabi dari Indonesia? Ya mikir aja sendiri ya. Ya mikirnya sendiri ya. Jawabannya adalah wallahu a'lam bishawab. Kerja bukan sok tahu, bukan apa, hanya Allah yang tahu. Gak tahu dari Indonesia, gak tahu dari mana. Allah alam, itu yang Allah yang tahu. Cuman para wali Allah, para kiai, para ulama besar, bahkan ulama besar Mekah, Madinah, sampai belajar ke ulama besar Indonesia, itu pasti itu ada. Syekh Nawawi Al-Bantani. Insyaallah. Terus apa nama dia yang dari Betawi itu? Saya Minangkabawi, saya Betawi, banyak lah. Banyak. Kalau misalkan Nabi dari Indonesia, wallahu a'lam bishawab. Gak tahu Parja. Itu skip mungkin ya. Ini mah mungkin bukan pertanyaan ini mah. Ngeledek kali ya. Iya betul. Ngetes kali. Iya begitu. Kalau pengen tahu mah lihatlah di mana gitu. Lihat langsung. Nih pertanyaan yang terakhir nih Kak. Tapi Kak Anjani ada tuh yang sempat viral waktu dulu. Apa tuh? Ada. Nah, yang ngaku-ngaku Nabi terakhir, Ahmad Musaddiq. Iya, Itu yang katanya punya dapat wahyu dari Gunung Salak katanya. Jim. Atau kan nggak enak. Ada juga Nabi Tukimin. Itu Kimin Dan apa nggak tuh? enak. Orang makan enak ya. Sallallahu ala Muhammad, enak ke nantinya. Sallallahu ala Tukimin, nggak enak kan? Sallallahu ala Musaddiq, nggak enak kan? Iya. Jadi dikunci oleh Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Gak ada lain selain Nabi Muhammad terakhir. Gitu. Nih lanjut ya Kak. Pak, apa hukumnya meminjam barang tanpa izin dulu, tapi setelahnya dibalikin? Mohon dijawab ya. Meminjam barang, meminjam barang itu terus tanpa izin dulu sebenarnya haram nih. Apalagi sampai dipakai. Aduh. Kalau misalkan dia tidak ikhlas, bagaimana? Nah, terus kalau misalkan sudah hilang, kayak gimana? Beda lagi hukumnya. Kalau misalkan tidak ada izin, ya udah jangan. Daripada bentrok, daripada ribut. Iya, ribut, bentrok kan jadi gitu. Jadi intinya, kalau misalkan meminjam barang itu lebih baik izin dulu kepada yang punya. Begitu. Terkecuali barangnya ada barang yang beda nih. Misalkan rumah Kak Jalita sama tetanggaan sama rumah Kak Anjani misalkan. Nah, si pohon itu yang nanam pohon jambu itu, contoh pohon jambu lah. Yang menanam pohon jambu itu Kak Anjani. Ternyata si daun dan ranting si buahnya itu nyampe ke rumah Kak Jalita. Nah, itu boleh. Tidak harus izin dulu. Nah, itu tidak harus izin dulu, tidak masalah. Kita mengajarkan kayak gitu, Nek. Gitu. Jadi itu sudah punya haknya. Jadi boleh dong. Boleh.
Jangan maling. Ya, jangan, itu mah ada haknya, tidak harus izin dulu. Itu. Gitu nih. Nah, ini kan semua pertanyaan sudah dijawab nih ya oleh Pak Rizal ya. Sekarang saya yang nanya. Iya. Oh, iya. Mau nanya ke kita nih. Nanya apa Betul. nih kira-kira? Jadi deg-degan. Sebenarnya bukan nanya ya, Iya. curhat lah kita. Sharing lah. Sharing. Kanjani dan Kak Jelita kan sekarang kan umurnya sudah menginjak ke remaja ya, Iya, mau ke dewasa gitu. Apa sih kesan pesannya di usia sekarang ini Kak Jelita? Kesan dan pesan di usia sekarang apa ya? Aduh. Apakah dunia ini makin ini, terus belajarnya makin ini, terus pikir dengan duit, terus apalagi mau lebaran? Gimana tuh Kak Jelita? Kesan dan pesan di usia sekarang ya. Jadi kalau sekarang itu kan mungkin dulu kita Enak-enakan gitu betul. ya, mau ngapain aja enak gitu. Gak mikir Nggak inilah. mikir ke depannya, tapi kalau sekarang kita harus punya planning nih untuk kedepannya gimana. Terus juga yang dulu kita gak mikirin ini, sekarang mikirin ini gitu. Terus juga ngomong-ngomong soal mau lebaran, ini juga kepikiran nih kan waktu dulu mah kalau mau beli baju ya kita beli baju. Tinggal Kalau beli, sekarang ya. harus mikir dulu, mikir dua kali. Mikir 2 kali, betul. Sama Kak Anjani juga gitu. Sama. Berkali-kali. Berkali-kali lipat. Berkali-kali. Memikirkan baju lebarannya. Iya, Tapi betul. kalau misalnya memikirkan pacar kayak gimana Kak Jelita? Alhamdulillah sih sampai sekarang belum tergoda dengan hal seperti itu. Belum tergoda ya. Tergoda Tergoda sih wajar ya, ya. tergoda sih wajar. Kayak sekedar suka ya udah suka gitu. Oh, Gak gitu. ngarep lebih. Sama Kak Anjani. Anjani lagi digantung Pak Rizal. Oh lagi digantung. Oh iya, yang tadi saya bilang iya. ya. Oh benar. Masih dari segi asmaranya masih Iya, digantung di betul. jembatan Kanisatek misalkan. Tiga Untung Pak. belum putus. Oh iya bener, untung belum kalau misalkan udah putus mah ya inilahi lu larinya. Iya dong. Begitu. Apalagi nih Pak Rizal lagi ditanyakan. Sebenarnya pertanyaannya banyak ya, ada 1.500 pertanyaan. Waduh. Ya. Punya PKK. Iya, cuman kan kalau tadi Pak Rizal kan seneng kalau misalkan nanya-nanya ke anak murid gitu kan. Dari segi pemikiran Kak Jelita dan Kak Anjani nih, ya apa namanya, lebih enakan di masa SD, SMP atau SMK sekarang ini? Lebih enakan yang mana dari segi kehidupannya? Dari segi kehidupan. SD sih. SD SD kenapa sih. bisa SD Kak Anjani? Karena kalau SD kan kayak udah nggak mikirin Oh, itu. apa-apa ya. Kalau SD tuh kayak mikirnya main, Oh, main, tidur, makan, nggak ya. mikirin beban yang lain. Kayak pekerjaan aja, misal PR nih, besok bikinin pot gitu dari kayu. Bisa itu ya. Itu kan bisa minta tolong ke mama. Kalau sekarang Betul. aduh nggak bisa. Semuanya harus serba sendiri kalau Serba sendiri, serba mandiri ya. Serba mandiri. Tapi kalau misalkan perempuan tuh jangan sampai mandiri terus. Karena kalau misalkan Mandi sendiri. mandiri terus, pasti tidak butuh yang namanya laki-laki. Betul. Ya. Semandirinya perempuan pasti butuh yang namanya tenaga laki-laki alias suami contohnya. Tapi gak semuanya semua perempuan apa namanya dilakukan, enggak kan? Misalkan apa namanya pengen imamin sholat, gak mungkin perempuan kan, butuh tenaga laki-laki. Betul, adanya laki-laki. Kalau misalnya mandiri, ya sholat sendirian, tidak ada suami, apaan sih suami, apa laki-laki, gua najis, jangan. Itu mah. Itu kan di dalam Al-Quran dijelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpinnya para wanita. Begitu, imam sholatnya, imam ilmunya, semuanya lah kebijakannya di dalam rumah tangga. Makanya jangan sampai nih sobat berlian ya, Berlian. sobat berlian, jangan Apa sampai itu arti berlian apa? apa berlian tuh? Berakhlak dan berkeahlian. Iya, bagus. Semoga sesuai dengan berlian ya kita ini. Betul. Berlian itu kan sebutan dengan ilmu kan. Ilmu. Akhlak lu baru berlian. Iya. Oh iya, keren. Mantap banget. Ini sobat berlian nih. Iya, Ya. berlian. Usia anak-anak perempuan nih, jangan sampai betul. kalian mandiri terus. Pasti kalau misalkan kalian belajar mandiri terus, pasti gak butuh yang namanya tenaga laki-laki. Tapi sebenarnya semandiri ya perempuan pasti butuh yang namanya tenaga laki. Betul gak? Betul. Kak Anjani butuh gak laki-laki? Butuh. Pasti butuh. Kak Jelita? Butuh. Pasti butuh. Nah, ini pertanyaannya nih ya. Dulu Kriterianya kayak gimana? Pengen calon suami kayak gini mah? Kan Pak Rija kan sekarang aku masih SMK. Ya gak apa-apa. Iya.
ilmu tentang pernikahan sebenarnya bukan dari kaji dari segi dari apa namanya dari pas sekolah SMK, enggak. Dari sejak SMP juga sudah wajib kalau misalkan kita masuk pondok pesantren itu sudah diwajibkan untuk mengkaji ilmu itu. Ini mah kriterianya. Nah, kriteria Kak Anjani kayak gimana? Pengen cowok tuh apa gitu. Pasti ada dong. Namun nggak ada, ya kan? Iya, sepengetahuan Pak Rija pasti perempuan mikirnya pengen kaya, pengen mobil 4 misalkan. Udah pasti sih. Tapi kalau misalkan laki-laki kaya pasti poligami larinya. Nah, so, silakan kriteria Kak Anjani kayak gimana? Pengennya kayak gimana laki-laki? Yang pastinya yang pertama baik agamanya. Baik agamanya, betul. Harijal. Amin. 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 Sebenarnya belum baik sih. Amin. Terus yang kedua sikapnya ya. Sikapnya. Karena kan kita bakal hidup tuh berdua gitu. Oh, iya. Sikapnya itu yang paling utama. Terus apa ya lagi? Kaya kali ya. Iya. Iya. Kaya. Kan gak munafik kan kita kan perempuan itu kan butuh kayak laki-laki yang kaya, yang berduit. Emang harus pakai ikhlas. Iya dong. Iya, misalkan beli baju pakai ikhlas. Kan pakai duit kan. Nah, wajar ya. Kan agama Islam mengajarkan dari segi jamaluha, dari kegantengannya atau kecantikannya, diniha, dinuka atau agamanya, dari kekayaannya dan juga dari nasabnya. Betul. Iya, dari kegantengan kecantikannya silakan. Dalam konteks Islam, cantik dan ganteng itu dari segi akhlaknya. Dari agamanya, harus apa sesuai agamanya. Dari harus satu keyakinan, agama Islam ya agama Islam. Jangan berbeda. Kalau misalnya berbeda artinya haram, zina namanya, begitu. Dari segi hartanya silakan, Islam kan mengajarkan. Ya kan bangun rumah nggak mungkin pakai ikhlas. Ya kan ya? Iya, harus pakai duit. Betul. Dan yang terakhir dari segi nasabnya. Misalkan dari nasabnya nih, oh gimana nasabnya? Suka maling misalkan. Apa gimana gitu. Nah, lebih baik cari yang lain. Begitu. Islam mengajarkan. Berarti Kak Anjani bilang yang baik akhlaknya, yang agamanya juga sama, sopan. Terus bisa membawa saya dalam kebaikan. Kak Jelita kayak gimana kriterianya? Pasti banyak ya, ada 4.000 ya kriteria kalau cowok. Iya, betul, ada 4.000 kayaknya ya. Apa saja tuh 4.000 itu? Gak beda jauh sih. Oh, gak beda jauh dari Kak Anjani. Dari segi apa? Harta, agama, nasab, kegantengan. Oh, ganteng ya, pengen. Harus ganteng. Oh, kalau misalkan memperbaiki keturunan. oh iya, memperbaiki keturunan boleh. Boleh dong. Kan ganteng, terus harta, kekayaan dan lain sebagainya itu kan ada konteksnya juga, ada konsepnya juga. Kalau misalkan kamu pengen calon suami yang ganteng, gantengin dulu kamunya, cantikin dulu kamunya. Begitu. Kalau kamu pengen cowok yang soleh, ya soleha dulu kamunya. Ya kan ya? Karena kan jadi itu kan cerminan. Lucu juga jadi itu lucu. Sebenarnya lucu. Gimana lucu? Teman saya nih, Kak Jelita nih teman saya. Pacaran sama adiknya, misalkan namanya Henry. Punya kakak ya namanya Andre. Pacaran sama si Henry bertahun-tahun. Nikahnya sama si Andre. Aduh, gimana itu? Ada. Itu real nyata. Ada juga. Itu pokoknya jodoh itu kan lucu ya sebenarnya. Gak dikira-kira, benar. Apalagi zaman sekarang kakek-kakek nikah sama yang perawan yang muda 15 tahun, usianya luar biasa. Berarti intinya harus pakai doa sama duit. Kain duit. Iya, duit juga sama. Iya kan beli mahar, lamaran kan sewa tenda, apa kan harus pakai duit. Iya. Gitu. Emang mau Kak Jelita aja nih misalkan lamaran pakai lillahi ta'ala ikhlas ya, gimana? Gak mau juga kan? Iya, karena kan nyewa tenda, nyewa segalanya kan harus pakai duit, begitu. Oh, begitu ya. Oke, sobat berlian, ternyata tidak jauh berbeda ya. Ya, dari segi kriteria dan dari segi kesan pesannya, Kanjain Kak Jelita. Terus satu lagi nih Kak Anjani, satu lagi nih. Seru nih kalau sharing-sharing gini tuh ya. Bukan seru lagi nih. Ini nyampe kali 2 jam nih ya. Iya, nyampe kayaknya. Sampai 2 jamnya. Kak Anjani dan Kak Jelita nih, ya di zaman sekarang nih,
Kan zaman sekarang itu kan sudah maksudnya zaman jahiliyah ya. Betul. Yang dengan perempuan cantik jelita misalkan, terus tiba-tiba apa namanya, diperkosa, terus dibunuh, ya kan. Intinya dilakukan dengan hal-hal yang keburukan lah. Nah, bagaimana cara Kak Jalita dan cara Kak Anjani untuk menyikapinya terhadap hal-hal itu? Sendirinya Ya, ada bahasa Jepang kali ini. kan tadi aku udah Sebenarnya Yang mana nih? kenapa gitu? Karena perempuan itu butuh apa sih? Apa gimana? Supaya ini itu. Bagaimana Kak Jalita? Nih, menurut Kak Jalita, Bisa diulang pertanyaannya? kan di zaman sekarang kan berbeda ya, masuk dengan zaman jahiliyah sebenarnya. Ada perempuan yang diperkosa lalu dibunuh, di apa namanya, ya intinya dipitnah, terus disakit hati, begitupun sebaliknya. Terus ada yang perempuannya, ada yang cuma mohon maaf ya, dalam konteks ya cuma dirasain doang, dirasain doang, langsung dibuang. Nah, bagaimana cara menyikapi hal-hal itu kejadian? Menyikapi hal-hal seperti itu ya. Mungkin dia itu terlalu apa? Ceweknya apa? Iya, ya, semuanya lah. Mungkin ini saya tidak menyalahkan antara kedua pihak ya. Mungkin ceweknya juga yang terlalu terbuka kalau misalnya sedang berpergian, Nah, sehingga lelaki itu tergoda gitu. Nah, itu Terus pertanyaannya. saya pernah mendengar kata-kata, nih kalau cewek diperkosa sama laki-laki jangan nyalahin laki-laki, salahin ceweknya katanya gitu. Betul, karena cewek itu mengundang. Jadi intinya sobat berlian, jangan sampai nih perempuan-perempuan ya kita harus menjaga dari seluruh anggotanya lah ya, dari segi pakaian, dari semuanya lah, khususnya dari segi imannya. Betul. Ya, sebelum dibungkus aurat kita, bungkuslah imannya dulu. Kalau misalkan sudah dibungkus imannya, pasti semuanya pasti sudah tahu batasannya kayak gimana. Betul sekali. Jadi intinya kita bukan ke arah yang jorok, tapi ini ilmu ya. Ilmu. Menyikapinya kayak gimana. Jangan sampai sobat berlian yang nonton ini masuk ke golongan itu. Begitu. Nauzubillah. Ya, benar. Jadi Kak Jata bilang, yang mengundang siapa? Berarti perempuan kan yang mengundangnya. Jadi akhirnya laki-laki tergodin. Tapi kalau misalnya perempuannya tertutup, laki-lakinya iya gimana tuh? Yang namanya hawa nafsu itu tidak tahu tempat, tidak tahu arah, pasti akan melakukan. Kan setan itu kan luar biasa menggodanya. Ya, terus ada yang nanya, yang lebih pintar itu setan apa manusia? Yang lebih pintar itu setan, iblis. Dari segi ilmu agama, setan lebih pintar dibanding kita. Apalagi dari segi menggoda. Nah, begitu. Jadi intinya mudah-mudahan kita tidak termasuk golongannya itu. Amin ya Allah. Mungkin cukup sekian Kak Jeta ya. Udah waktunya sudah 5,5 jam kali ya. 5 jam, 10 jam kayaknya. 10 jam, oke. Sebelum penutupan nih ya. Betul. Ya, jadi Kesimpulannya apa nih? kesimpulannya kita Ya apa tadi Kak Jeta bilang? kesimpulannya jadi jangan apa nih? Jangan sampai kalian tergoda oleh hal-hal yang buruk. Betul sekali. Itu ya teman-teman ya. Sebelum kita closingan nih Pak Rijal, kita Betul. punya produk dari SMK Bakti Kencana Citerep nih. Mantap, produk. Ini adalah produk asli dari anak-anak SMK Bakti Kencana Citerep. Mantap. Wah. Yang pertama nih kita punya minuman jahe serbuk instan. Jahe serbuk Iya instan. betul, bisa lihat dulu Pak Rijal nih. Masya Oh, Allah. jahe merah. Iya betul. Jahe Masya Allah. Ini ada berbagai varian rasa, banyak ada rasa kopi, lemon, serai, sama jahe merah gitu. Apalagi Kak Jeta di bulan puasa sekarang kan banyak yang kena lambung. Betul, Pasti betul. kalau minum ini cocok banget ya. Cocok banget. Ini juga Lambungnya jadi iman gitu. Iya. Oh, yang tadinya belok jadi iman. Iya betul, jadi lurus. Jadi lurus, atau mustaqim. Ini harganya terjangkau banget ya teman-teman ya. Harganya cuma 3.500 aja di Serius 3.000? Serius. Oh, ada di Shopee ada. Ada Shopee Keranjang kuning ada. Di Lazada ada gak? Ada. 3.000 serius? Serius 3.000. Murah ini langsung. Manfaatnya banyak tapi murah, tapi gak murahan juga kan? Iya betul, murah tapi gak murahan. Betul. Mantap. Nah, selain
serbuk jahe instan kita punya produk ini nih. Apa nih? Ini adalah body scrub. Body scrub. Body kita berarti. Body, iya betul. Badan. Supaya apa? Menghilangkan daki. Oh, Menghilangkan dosa-dosa. Oh, boleh bisa. Iya bisa dong. Bisa. Harganya coba tebak berapa ini? 10.000? 20? 50.000? 6.000. 6.000 aja Kak Rijal. Serius? Serius dong. Serius. Murah banget kan? Murah banget kan Murah jadi ya Allah. banget. Tapi sayangnya ini belum ada di keranjang kuning ya teman-teman ya. Kenapa belum bisa? Kayaknya ada kendala dikit. Oh, ada Kak Rijal kendala dikit. kemarin. Iya. Pasti akan dilaunchingkan. Iya, bakal launching gitu ya. Oh, mantap. Yang mau pesan silakan datang ke SMK Bakti Kencana Citerus. Kalau misalkan ini bisa membuktikan, saya lagi pengen pesen nih. Iya, tuh harus pesan banyak-banyak Kan, ini. kan pengen lebaran itu pengen glowing. Iya, betul. Jangan kan sekali. cewek, cowok juga harus glowing. Betul. Iya. Gitu. Ini kan udah kerak-kerak dosa Udah nih. kerak-kerak dosa, Ya pengen iya. Nanti bisa diputin angkat sama ini dosanya. insya Allah. Iya, insya Allah. Ini dibuatnya sambil selawatan ya. Betul, 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 Iya. betul, betul. Betul. Manfaatnya banyak Betul luar sekali. biasa. Masya Allah. Keren anak SMK Bakti Keren Kencana. banget. Ya, selain kita bikin obat, kita juga bisa bikin kayak ginian Pak Rijal. Jadi bonusnya ya ini. Bikin cowok tergoda bisa gak? Bisa dong, bisa banget. Bisa banget Bisa ya. banget. Anak perawat, anak farmasi, apa sih yang bisa? Iya, Ya. betul sekali. Sholat bisa. Bisa. Ilmu agama Bisa. Bikin obat, Bisa. bikin jahe, Bisa. bikin kamu untuk sempurna, Bisa. pasti bisa. Mengobati kamu juga bisa. Allah. Merawat kamu juga bisa. Iya. Gitu Pak Rijal dan Kak Anjani. Nah, jadi kan kita tadi sudah berbincang-bincang kurang lebih berapa menit ya tadi? Berapa jam tadi? 5 ya? jam setengah kayaknya. 5 jam setengah, udah lama banget ya berarti dari tadi ya. Dan semoga nih teman-teman yang apa yang sudah kita sampaikan kami semua bermanfaat bagi Amin. kalian semua. Jangan lupa catat hal-hal penting yang menurut kalian penting ya teman-teman Betul. ya. Dan kami juga mengucapkan mohon maaf lahir dan Dan batin. batin. Sebentar lagi Ini mau lebaran ya. Iya betul. Iya, Ini adalah benar. episode terakhir kami ya Pak Betul. Rijal. Jadi kita bakal ketemu lagi nanti Di tahun Ramadan depan. besok. Betul. Tahun Rapot depan. Bebas Season 3. Oke, mantap. Jadi dari kemarin-kemarin kita sudah membahas ya tentang puasa ya Pak Betul. Rijal ya. Alhamdulillah sudah terjawab semuanya. Semoga teman-teman di rumah bisa terbantu oleh jawaban kami. Jangan lupa Subrek dan like-nya ya, share juga ya teman-teman. Komen. Oke, baik nih Pak Rijal karena waktunya sudah habis, jadi kita tutup ya Pak Rijal Oke. ya. Jadi ya, mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.